Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Menghormati dan mendoakan tokoh pendiri Kota Batu sekaligus mengenang jasa-jasa yang telah berhasil memajukan dan mengukir sejarah pembangunan di Kota Batu. Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-22, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama para pejabat Pemkot Batu melaksanakan kegiatan ziarah kubur ke makam sesepuh leluhur dan mantan Wali Kota Batu Jumat 13 Oktober 2023 bertempat di TPU Samaan, Kota Malang. Menghormati dan mendoakan tokoh pendiri Kota Batu sekaligus mengenang jasa-jasa yang telah berhasil memajukan dan mengukir sejarah pembangunan di Kota Batu. Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-22, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama para penjabat Pemkot Batu melaksanakan kegiatan ziarah kubur ke makam sesepuh, leluhur dan mantan Wali Kota Batu Jumat 13 Oktober 2023 bertempat di TPU Samaan Kota Malang. Kegiatan ziarah kubur menjelang peringatan HUT Kota Batu tanggal 17 Oktober masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu. Ziarah kubur ke makam leluhur, sesepuh dan makam mantan Wali Kota Batu, serta bersilaturahmi ke banyak tokoh masyarakat di Kota Batu. Ziarah kubur ini untuk mendoakan, mengenang dan mengingat jasa-jasa almarhum, sekaligus melaksanakan amanah untuk membangun Kota Batu agar menjadi lebih baik. Ziarah kubur ini dilaksanakan ke makam Wali Kota Batu pertama Haji Imam Kabul di TPU Samaan Kota Malang. PJ Wali Kota Batu bersama para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu melaksanakan doa bersama dan tabur bunga di makam Wali Kota Batu pertama Haji Imam Kabul.
Pada kegiatan menjelang peringatan HUT Kota Batu ke-22 ini, selain berziarah kubur, juga dilaksanakan kunjungan ke beberapa tokoh masyarakat Kota Batu, diantaranya ke rumah istri almarhum Haji Imam Kabul, rumah mantan Wali Kota Batu Edi Rumpoko, Dewanti Rumpoko, serta ke rumah mantan Wakil Wali Kota Batu Budiono dan Punjul Santoso. Tidak hanya itu, ziarah ke makam sesepuh dan leluhur pendiri Kota Batu juga dilaksanakan ziarah kubur ke makam Mbah Batu yang dilaksanakan oleh Camat Bumiaji beserta jajaran. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai menjelaskan ziarah dan bersilaturahmi untuk menghormati tokoh pendiri Kota Batu yang telah berjasa membangun, memajukan dan mengukir sejarah pembangunan Kota Batu. Selain itu, ziarah juga untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasa almarhum sehingga para ASN di Kota Batu bisa mencontoh keteladanan, pengabdian, dan banyak prestasi yang telah diraih untuk Kota Batu tercinta. Lebih lanjut, PJ Wali Kota Batu berharap di usia 22 tahun Kota Batu, semua bisa menjalankan dan melanjutkan amanah dengan sebaik-baiknya untuk Kota Batu yang lebih baik. Semoga di usia ke-22 tahun Kota Batu diberikan keselamatan, keamanan dan keberkahan, serta kelancaran sehingga seluruh masyarakat Kota Batu bisa sejahtera. Rangkaian hari jadi Kota Batu yang ke-22, salah satunya adalah ziarah di makam para leluhur kita dan juga tokoh-tokoh masyarakat kita dan juga purna tugas wali kota yang telah meninggal. Alhamdulillah hari ini kita ke almarhum Pak Imam Kabul yang merupakan wali kota pertama di Kota Batu, dan juga hari ini teman-teman kita di seluruh perangkat daerah sudah membagi tugas. Ada yang ke leluhur-leluhur lain di Kota Batu yang ikut ziarah dan juga memberikan doa agar Kota Batu di tahun yang ke-22 ini diberikan kesuksesan, kelancaran di dalam melaksanakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan juga kemasyarakatan. Tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa seluruh leluhur kita, pahlawan kita, mantan-mantan tokoh-tokoh masyarakat kita yang sudah memberikan yang terbaik buat Kota Batu. Dari Kota Malang, Anas Wiguna ATV melaporkan. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu berdampak pada ramainya mikrolet yang mengangkut wisatawan. Kondisi tersebut disyukuri para sopir karena bisa menutupi biaya operasional dan juga untuk setoran di tengah kurangnya penumpang umum. Liputannya untuk Anda. Ramainya kunjungan wisatawan ke Kota Batu tentu membawa angin segar pada tempat-tempat wisata serta penunjang pariwisata seperti rest area, angkutan umum, pusat oleh-oleh, dan juga UMKM. Di mana kunjungan wisatawan pada awal bulan Oktober ini mengalami peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Hal ini terlihat dari ramainya kembali bus-bus pariwisata yang melintas dan menurunkan wisatawan di beberapa titik rest area di Kota Batu. Salah satunya di rest area Sidomulyo Kota Batu yang mulai ramai kunjungan untuk paket wisata edukasi ke kebun apel. Tampak di lokasi rest area Sidomulyo puluhan bis pariwisata mengangkut ratusan wisatawan untuk berganti dengan angkutan umum menuju wisata kebun apel. Ramainya kunjungan wisatawan ini tentunya disyukuri oleh para sopir angkot yang bertugas mengantar para wisatawan ke tempat wisata ke kebun apel. Seperti yang dirasakan salah seorang sopir angkot, Misyanto, menjelaskan bahwa adanya kunjungan wisatawan ini, selain meningkatkan kembali pendapatan, para sopir angkot juga tetap optimis ke depannya wisatawan akan semakin banyak dan meningkat, khususnya pada akhir pekan, libur sekolah maupun libur panjang lainnya. Para sopir berharap ke depan wisatawan akan semakin ramai, sehingga mikrolet bisa mendapatkan rezeki dari kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Alhamdulillah, dikit-dikit adalah 2 bis, 3 bis. Ini sekarang muat anak TK dari Surabaya, edukasi kebun apel. Sekarang Sidomulyo banyak, itu yang banyak. Sekarang ke Pures sama home industry. Yang terakhir ada muatan ke Pura. Ya membantu kalau yang ke wisata, tapi yang belanja ke pasar masih agak sulit masalah terminal sama jalannya itu masih nyebrang. Kalau terminal itu digabung jadi satu ke terminal baru lancar. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Anggaran pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Malang disepakati sebesar 101 miliar. Anggaran tersebut akan disiapkan pemerintah Kabupaten Malang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dan 2024. Jelang pemilihan Kepala Daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menyatakan besaran anggaran yang telah disepakati sebesar 101 miliar rupiah. Anggota KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Mahendra Pramudia Mahardika menjelaskan anggaran tersebut akan disiapkan pemerintah daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Malang. Meski anggaran tersebut sudah disepakati, pihak KPU Kabupaten Malang masih belum melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan serta naskah perjanjian hibah daerah dengan pemerintah Kabupaten Malang. Rencananya pelaksanaan penandatanganan berita acara dengan pemerintah daerah Kabupaten Malang tersebut akan dilakukan pada November 2023. Pencairan anggaran Pilkada 2024 akan dilakukan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Malang tersebut nantinya akan terbagi menjadi 2 tahap, 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun anggaran 2024. Koordinasi terakhir kami, kita sudah ketemu di angka 101 miliar untuk anggaran Pilkada yang akan disiapkan pemerintah Kabupaten Malang. Dan pemerintah Kabupaten Malang melalui TAPD kemarin sudah menyatakan kesiapan akan mencairkan di 40% di tahun anggaran 2023 dan sisanya di tahun anggaran 2024. Saya kira tidak ada masalah hingga titik ini. Kami memang belum sampai ke BA kesepakatan dan NPAD, tetapi akan segera kita lakukan sebelum berakhir November 2023. Artinya bulan depan mungkin? Insya Allah bulan depan itu sudah kita bisa ketemu di penandatanganan naskah perjanjian di daerah. Dika menambahkan dari besaran anggaran yang mencapai 101 miliar tersebut, 58% anggaran akan dialokasikan untuk operasional badan ad hoc penyelenggara yang mencakup sejumlah hal. Badan ad hoc itu diantaranya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara,
PPS, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan tahapan pilkada dan partisipasi masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Tim catur Kota Malang berusaha memperbaiki mental tanding para atlet agar semakin tangguh. Salah satunya dengan aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi catur di level tinggi. Tim catur Kota Malang berusaha memperbaiki mental tanding para atlet agar semakin tangguh. Salah satunya dengan aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi catur di level tinggi. Evaluasi dari Porprov tahun ini adalah kerap hilang fokus saat bertanding. Hal ini menjadi celah bagi lawan untuk mencuri kemenangan. Hal ini yang coba diperbaiki tim pelatih untuk kerap menyertakan atlet dalam berbagai ajang kompetisi. Hal ini selain mengasah skill pemain juga untuk penguatan mental selama bertanding. Dengan mental yang kuat akan menjadi karakter juara bagi atlet kota. Banyaknya game-game tanding yang determinasi tinggi, butuh tekanan tinggi. Jadi contohnya turun di kejuaraan yang ada di Jakarta, Jawa Barat, ya. Karena kita kan banyak bermain di Jawa Timur ya. Walaupun kita pernah juga ya melakukan tryout keluar, tapi kan di Bali. Nggak sempat kita melakukan tryout untuk ke Jakarta maupun ke Bandung ya. Yang notabene banyak diisi pemain-pemain yang bertaburan pemain internasional. Nah, di situ diperlukan tekanan tinggi kita. Bagaimana tekanan tinggi itu didapat, maka mental tandingnya akan menguat gitu. Rencananya atlet akan ikut di kompetisi di luar Jawa Timur. Hal ini memungkinkan pemain mendapat lawan tanding lebih tangguh dari berbagai wilayah. Dari Kota Malang, Dian Arista, Newsport ATV melaporkan. Seorang mantan atlet bola yang berhasil meraih sukses dalam bidang bisnis budidaya ikan koi. Ia adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan kecintaannya terhadap ikan koi bisa menghasilkan keuntungan. Kisah sukses ini terjadi di Kota Malang dengan alamat Jalan Sulfat, Tenaga nomor 1 Kota Malang. Seperti apa saja proses pembudidayaannya serta jenis ikannya, berikut liputannya untuk Anda. Budidaya ikan jenis impor, yakni koi di Indonesia tidaklah sangat mudah. Banyak kendala dalam perawatannya serta pemeliharaannya untuk dikembangkan, sehingga dibutuhkan skill khusus dengan ketelatenan serta ketekunan seperti yang dilakukan oleh salah seorang mantan atlet sepak bola yang berada di Jalan Sulfat Tenaga nomor 1 Kota Malang. Mantan atlet bola ini adalah FX Yanuar, seorang pria yang sudah pensiun dari karir atlet sepak bola profesional. Setelah pensiun, FX Yanuar perlu mencari bidang usaha baru untuk mengisi waktu luangnya. Sesuai dengan hobi dan minatnya, ia memutuskan untuk memulai bisnis budidaya ikan koi. Sebuah bisnis yang menggabungkan hobi dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Ia belajar dari Blitar yang merupakan penghasil ikan koi terbesar di Jawa Timur, bahkan sampai ke Jepang. Yanuar memulai usaha budidaya ikan koi dengan modal awal yang terbatas. Ia mengembangkan kolam-kolam dengan desain yang baik di Kota Batu dan Duren, Kabupaten Malang, serta memperoleh bibit ikan koi dari peternak ternama di Jawa Timur. Ia juga melengkapi kolam-kolam budidayanya dengan sistem filtrasi dan kontrol suhu air yang terbaik untuk memastikan kualitas kehidupan ikan koi yang optimal. Dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, dengan ketekunan dan ia berhasil mengatasi segala rintangan, serta menjadikan budidaya ikan koi sebagai lahan bisnis yang menguntungkan jutaan rupiah.
Ikan koi yang diproduksi memiliki kualitas yang unggul dan diminati oleh para kolektor ikan koi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keuntungan finansial pun mulai mengalir. Ia berhasil meraih keuntungan jutaan rupiah dari penjualan ikan koi yang berhasil dibudidayakannya. Keberhasilannya bukan hanya berkat kualitas ikan koi yang bagus, tapi juga karena memiliki keahlian dalam marketing produknya. Ia mampu menjual dan memasarkan ikan koi secara efektif melalui media sosial dan berbagai pameran ikan hias. Selain meraih keuntungan yang besar, Yanuar juga turut menyumbangkan warna indah dan keindahan ikan koi di Kota Malang. Ikan koi budidayanya menjadi daya tarik bagi pengunjung yang tertarik dengan keindahan alam dan keunikan ikan koi, khususnya penghobi ikan. Budidaya ikan koi menjadi pilihan yang tepat baginya setelah pensiun dari karir atletiknya. Ia dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan dengan menjalankan bisnis yang berasal dari hobi dan minatnya. Kisah suksesnya dalam budidaya ikan koi menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berani mengejar passion mereka dan menghasilkan keuntungan dari bisnis yang mereka cintai. Ingin meraih kesuksesan, mungkin budidaya ikan koi bisa menjadi peluang bisnis yang menarik. Dengan pengetahuan yang cukup dan ketekunan, kalian juga bisa memperoleh keuntungan jutaan rupiah dari bisnis budidaya ikan koi. Adapun macam jenis koi yang dibudidaya di showroom Momichi Center milik Yanuar ini antara lain kohaku, soa, yusiri, cak koi, dan masih banyak lagi lainnya. Serta jenis lokal dan impor dengan harga mulai Rp25.000 hingga maksimal Rp500.000. Sementara untuk kualitas jenis impor, ia jual dari harga 1 juta hingga 20 juta rupiah. Bahkan ia pernah menjual seharga 45 juta rupiah di Jakarta. Yanuar saat ini memiliki 2 kolam untuk proses breeding di Kota Batu dan Duren dengan tujuan agar tidak bergantung dari impor. Awal mulai sebenarnya saya itu basicnya itu atlet sebenarnya. Jadi saya main sepak bola, terus pada saat tahun 2010 saya merasa ada kejadian yang titik terendah dalam hidup saya, yaitu saya harus cedera, operasi lutut, ACL, dan menghabiskan banyak uang. Jadi pada saat saya rehab itu, saya nggak ada penghasilan, dan saya bukan orang yang formal, artinya saya ijazah cuma SMA, dan saya punya hobi dari ikan koi. Jadi hobi itu akhirnya saya berpikir kenapa hobi ini nggak jadikan bisnis, karena awalnya adalah cuma pengen ganti koi aja. Pengen ganti koi supaya saya jual, supaya dapat koi lagi. Jadi akhirnya saya coba jual koleksi saya pribadi, dapat uang, saya buat beli lagi. Nah ternyata buat beli lagi itu ada sisanya. Nah ternyata ini kok lumayan juga buat bisnis. Akhirnya dari situ mulai saya terjun untuk dunia bisnis di ikan koi. Dengan pencapaiannya selama ini, Yanuar berharap usahanya akan lebih besar dan berkembang dengan tujuan agar proses breedingnya semakin banyak jenis dan macam ikan koi, baik lokal maupun impor, serta mampu membuka lapangan pekerjaan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sempat vakum karena pandemi, Hari Batik Nasional kembali diadakan di kantor pusat Bank Dunia di Washington, D.C. Acara yang dipenuhi karyawan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional ini memperkenalkan warisan budaya tak benda Indonesia dengan mengajarkan langsung bagaimana proses pembuatan batik. Liputannya untuk Anda. The process of getting, the wax and then coloring the cloth is quite amazing actually. And I really love it. It's really a very cool process. The culture of Indonesia is amazing, and the designs are absolutely fabulous. The colors, absolutely amazing. Tanya Cabins yang baru pertama belajar membuat batik sangat terkesan dengan secari kain batik yang dibuatnya. Batik Workshop memang menjadi primadona yang ramai dihadiri pengunjung di acara Indonesian Batik Day. Acara yang digagas oleh Asosiasi Staf Indonesia Bank Dunia Group dan Dana Moneter Internasional bertujuan merayakan Hari Batik Nasional. Seperti dijelaskan Muhammad Al-Arif, Kepala Urusan Eksternal di Kelompok Praktik Infrastruktur Bank Dunia. Memang organisasi ini sangat menghargai diversity, termasuk cultural diversity. Kita harap ini bakal jadi momentum bukan hanya untuk menceritakan soal batik, tapi juga dinamismenya bangsa kita dan juga keunikan bangsa kita. Semoga dengan kehadiran kita ke sini, mereka jadi mau berkunjung
dan juga mereka mau tahu lebih banyak tentang bangsa terbesar keempat di dunia. Ratna Carey, pengajar batik workshop, memanfaatkan animo pengunjung yang besar untuk memperkenalkan dan menjelaskan berbagai motif batik yang dipamerkan. Besar sekali, alhamdulillah, seneng banget. Dari tadi jam 10 itu nggak berhenti. Sampai saya harus menggambar lagi desainnya. Karena ini memang momen yang paling bagus untuk mengenalkan batik. Batik warisan budaya tak benda kembali dirayakan di kantor pusat Bank Dunia, Washington DC pasca pandemi, yang dihadiri karyawan berbagai negara dari kedua organisasi dunia tersebut. Sehingga acara ini pun didukung oleh Rosan Roslani, Dubes RI di AS yang ikut menghadirinya. Ini buat mereka menjadi sangat menarik karena mereka juga tidak hanya melihat betapa indahnya batik Indonesia ini, tapi juga belajar untuk bisa membatik, dan mereka juga menyampaikan tidak ada batasan oleh batik ini. Perayaan Hari Batik juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni Indonesia seperti gamelan, tari, dan angklung. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang pria membacakan sebuah dokumen rahasia yang diklaim berisi agenda-agenda penciptaan New World Order 2021-2030 milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun agenda-agenda dalam dokumen rahasia tersebut adalah peniadaan uang tunai, penyatuan pasukan militer hingga dilaksanakannya program depopulasi manusia di dunia. Benarkah informasi tersebut? Berikut
Tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita? Namun apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Tim Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang pria membacakan sebuah dokumen rahasia yang diklaim berisi agenda-agenda penciptaan New World Order 2021 hingga 2030 milik Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Adapun agenda-agenda dalam dokumen rahasia tersebut adalah peniadaan uang tunai, penyatuan pasukan militer, hingga dilaksanakannya program depopulasi manusia di dunia. Apa iya dokumen New World Order 2021 hingga 2030 milik PBB benar Sobat News? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo yang mengutip cekfakta.tempo.co pada tanggal 19 Agustus lalu, faktanya informasi tersebut adalah disinformasi. Diketahui bahwa dokumen yang sedang dibahas dalam unggahan video tersebut merupakan agenda Sustainable Development Goals atau SDGs. Adapun agenda-agenda yang termuat dalam SDGs terdiri dari 17 tujuan yang hendak diwujudkan secara global sampai tahun 2030 mendatang oleh PBB. Di antaranya agenda terkait pangan, kesehatan, pendidikan, hingga kesetaraan gender. Agenda-agenda tersebut telah disepakati oleh kepala dan perwakilan sejumlah negara yang tergabung dalam PBB di New York pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 yang lalu. Nah Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kami akan kupas fakta dari berita lainnya. Saksikan hanya di Apa Iya. KFC merupakan salah satu brand makanan yang sangat populer sampai saat ini. Menu andalan mereka yaitu ayam goreng. Ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tetapi di balik kepopulerannya, ada fakta unik yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan berikut kami rangkum faktanya dalam News Fakta dan Unik untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik tentang KFC. Siapa yang tidak mengenal logo berwarna merah putih serta kakek tua yang sedang tersenyum? Yap, KFC merupakan salah satu brand makanan yang sangat populer sampai saat ini. Menu andalan mereka yaitu ayam goreng sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tetapi di balik kepopulerannya ada 5 fakta unik yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan pemirsa berikut 5 fakta unik KFC versi News, Fakta dan Unik. Harland Sanders bukan penemu nama KFC. Kolonel Harland Sanders mulai pertama kali menjual ayam gorengnya pada tahun 1939 di restoran miliknya yang terdapat di tepi jalan di Corbin. Walaupun Harland Sanders sendiri digunakan sebagai logo pada brandnya KFC, tetapi sebenarnya dia bukanlah penemu dari nama KFC itu sendiri. Nama KFC diciptakan oleh seseorang yang menyewa franchise pertama milik Sanders. KFC pertama kali dikenal sebagai Sanders Court and Cafe.
Pertama kali Harlan Sanders menjual ayam gorengnya di depan pengisian bensin yang berlokasi di Corbin, Kentucky, dan restoran itu bernama Sanders Court and Cafe. Tempat ini juga sekaligus menjadi museum yang didedikasikan untuk Harlan sendiri dan sampai saat ini restoran ini masih berdiri kokoh. KFC bisa membuat ketagihan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ada beberapa alasan ilmiah mengapa sampai orang-orang yang memakan ayam goreng KFC bisa menjadi sangat ketagihan. Salah satu alasannya adalah karena adanya lada putih yang mengandung paparin dalam ayam tersebut. Kandungan itu kemudian akan mengaktifkan sensor tertentu di otak kita dan membuat selera makan kita menjadi lebih besar. Rahasia resep utama dari KFC. Seperti yang kita ketahui bahwa KFC dikenal dengan 11 bumbu resep rahasia yang membuat rasa ayam gorengnya menjadi sangat lezat dan disukai banyak orang. Ternyata, resep rahasia ini masih tetap mereka simpan di dalam brankas yang terdapat dalam Departemen Hukum Kantor Pusat KFC. Dan hingga saat ini sudah banyak orang yang mencoba resep yang dikabarkan telah bocor. Tetapi selalu tidak sama rasanya dengan rasa original dari KFC itu sendiri. KFC mengandung banyak MSG. MSG merupakan salah satu bahan yang tidak akan pernah lepas dan selalu berhubungan dengan makanan. Salah satunya adalah makanan junk food atau cepat saji. KFC sendiri juga sudah menggunakan MSG agar mendapatkan rasa yang sempurna dan enak di lidah. Selain MSG dan lada putih yang sudah dijelaskan, ada satu bahan lagi yang menjadi penyedap untuk rasa yang gurih dari ayam goreng KFC, yaitu garam. Dengan makanan satu potong ayam KFC, artinya kamu sudah mengonsumsi setengah kebutuhan garam dalam sehari. Dan itulah pemirsa 5 fakta unik dari KFC yang belum banyak diketahui orang. Dengan rasanya yang selalu membuat ketagihan, versi news, fakta dan unik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kan